Selanjutnya soal nomor 24, garam yang dalam air dapat terhidrolisis menghasilkan larutan dengan pH kurang dari 7 adalah jawabannya NaO4Cl karena pada larutan tersebut terdapat ion asam kuat. Sedang kenapa yang C atau NaCl itu bukan jawaban yang tepat, karena Na4Cl itu terdiri dari ion sama-sama kuat yaitu NaOH dan HCl. Jadi tidak dapat terhidrolisis. Pertama-tama kita cari V rata-rata, yaitu 3,6 ditambah 2,8 ditambah 2,9 dibagi juga datanya itu ada 3 sama dengan 8,7 dibagi 3 hasilnya 2,9. Nah itu kita masukin ke rumus titrasi, yaitu 1 kali valensi dengan V2 kali V2 kali valensi. Terus masukin 0,1 kali 2,9 dan dengan M2 kali 5. Karena valensi sama-sama 1 nggak bisa ditulis, terus cari M2 nya sama dengan 0,29 dibagi 5 sama dengan 0,058. Selanjutnya soal nomor 26, zat yang bertindak sebagai titrat diaminamida dan titrat diburet yang tepat sesuai dengan grafik di atas adalah, bila lihat dari grafik, titratnya tersebut mendekati angka 14, berarti merupakan basa kuat. Kemudian titratnya itu mendekati angka 0 sehingga disebut sebagai asam kuat. Basa kuat tertitrasi dengan asam kuat sehingga pH-nya tadinya mendekati 14 turun hingga mendekati angka 0. Jadi jawaban yang paling tepat adalah NaOH dan H2SO4 karena larutan tersebut merupakan basa kuat dan asam kuat. Selanjutnya jawaban nomor 27, berdasarkan data di atas maka jumlah sendok garam terbanyak yang dapat membentuk larutan jenuh dalam 100 ml air. Jawabannya adalah C, karena KSP zat C itu 0,5 kali 10-1 merupakan KSP terbesar. Semakin besar KSP-nya maka kelarutannya semakin lama. Kita uraiin dulu. CaCl2 berarti Ca12 tambah 2Cl min. 2Cl min itu memiliki 0,1 0,2. Terus itu yang HCl plus tambah Cl min S, ini S karena ini dia dapat 0,2, kita taruh lagi di sini 0,2, jadi dapat KSP nya sama dengan 0,2 S. Terus kita masukkan rumus dengan cara 1,8 kali 10-10 sama dengan 0,2 S. S sama dengan 1,8 kali 10-10 dibagi 2 kali 10-1 sama dengan 9 kali 10. Selanjutnya nomor 29, jika setiap garam di bawah ini memiliki KSP 1 kali 10-10, berikut ini garam manakah yang paling mudah larut dalam air? Jawaban yang paling tepat adalah yang E, karena valensinya 5. Bila KSP dibagi valensinya 5 maka mendapatkan KSP terbesar yaitu 1 kali 10-2, sehingga larutan tersebut paling mudah larut. Selanjutnya nomor 31, untuk meningkatkan produksi penambangan perak, pemesanan Ag dari cuplikannya AgCl maka sebaiknya dilarutkan ke dalam. Untuk membentuk endapan, maka suatu larutan harus dicampurkan dengan ion senamanya. Misalnya AgCl harus dicampurkan dengan jawaban yang tepat yaitu HCl karena kedua larutan tersebut merupakan ion senama yang akan membentuk endapan.
Selanjutnya nomor 32, senyawa BaCO4 KSB-nya 1/10 dilarutkan ke beberapa larutan. Larutan garam tersebut paling besar terdapat pada pelarut nomor dari pilihan nomor 1 sampai 4 merupakan ion senama dari BaCO4 sehingga akan memperkecil kelarutan. Sedangkan pilihan yang tepat adalah yang nomor 5 yaitu H2O karena bukan ion senama sehingga tidak memperkecil kelarutan. Mencari mol dari PbNO3 yaitu 200 dikali 0,3 menghasilkan 60. Selanjutnya kita cari molnya dari Ki yaitu 200 dikali 0,2 yaitu 40. Selanjutnya kita bikin reaksi MRS-nya. PbNO3 2 ditambah Ki jadi PbI2 tambah KNO3. Ini kan belum setara. Biar setara kita tambahin 2 di sini dan 2 di sini. Terus bikin MRS-nya. PbNO3 itu 60, K itu 40. Terus itu yang paling kecil kan ini 40 untuk koefisiennya 2. Sekarang ini koefisiennya 1 jadi cuma 20. Ini 40. Ini koefisiennya 1 berarti 20. Ini 40. Ini sisanya yang ini 40, yang ini habis, yang ini 20. Sholat jangan lupa. 40. Terus kita mencari molaritas dari PbI2 yaitu mol dibagi I total. Molnya PbI2 yang ini 20 dibagi I totalnya 200 ditambah 200 jadi 400. Hasilnya 0,05. Itu kita cari yang rumus yaitu sama dengan 0,05 dikali 461 itu dari jumlah AR-nya atau MR-nya dikali 400 dibagi 1000. Jawabannya 9,20. Oke, selanjutnya nomor 34 soalnya sama, terus tapi pertanyaannya berbeda yaitu reaksi pembatas. Reaksi pembatas kita bisa lihat dari MRS. Reaksi pembatas adalah yang habis, jadi yang merupakan reaksi pembatas adalah Ki. Masih sama pernyataannya dengan pertanyaan yang berbeda yaitu konsentrasi reaksi sisa. Bisa kita lihat yang sisa itu PbNO3 2 yang berarti kita hitung molaritasnya yaitu molaritas PbNO3 2 sama dengan mol dibagi volume. Molnya itu 40 dibagi volume itu 200 sama 200 jadi 400, jadi molaritasnya sama dengan 0,1.